Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu dan kondisi yang terus berjalan, alangkah baiknya acara ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk yang pertama dan yang paling utama ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat kesehatan, nikmat iman, kita bisa melaksanakan aktivitas yang insya Allah sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa tanpa terasa kita sudah memasuki kajian Sirah Nabawiyah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema yang berjudul keberhasilan Rasulullah dan para sahabat dalam berdagang. Insya Allah mudah-mudahan lewat paparan dari narasumber kita yaitu Dr. Agus Setiawan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan bisa kita petik apa nanti yang bisa kita dapat, kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa susunan acara yang perlu diketahui pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian inti yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Setiawan. Yang ketiga, kita sesi tanya jawab dan lain-lain. Untuk menyingkat waktu, marilah acara kajian sore hari ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir bisa berjalan lancar. Dan mengingat Ustadz Agus masih sedang sholat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang kita bicarakan sudah hadir di tengah-tengah kita. Telat sedikit. Selamat datang Dr. Agus. Ahlan. Kami sudah membuka dan waktu dan tempat kami persilahkan untuk narasumber. Hari ini kita mengambil tema yaitu keberhasilan Rasulullah dan para sahabat dalam berdagang. Demikian Dr. Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim.
Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari waktu di Abu Dhabi atau di malam hari waktu di Indonesia melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita. Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, setelah pada bulan November kita membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdagang, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rahasia keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Pada bulan November kita membahas tentang Nabi SAW mulai berdagang dan kemudian bagaimanakah tahapan-tahapan beliau dari mulai beliau bekerja mendapatkan upah sampai beliau kemudian dipercaya untuk menjalankan dagang dan juga barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, termasuk diantaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menjadi sharing bisnis dengan para pembesar-pembesar ataupun para pedagang-pedagang di Mekah, ya, dan kemudian beliau akhirnya menjadi pemilik ataupun owner, ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Apa saja yang bisa kita petik, sekaligus kemudian kita contoh bagaimana Nabi SAW dalam berdagang yang begitu berhasil dagangnya beliau ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dagangnya, beliau kadang melakukan sendiri, ya. Lebih sering beliau melakukan sendiri. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung ikut dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Umar dan Jabir tentang unta, ya. Jadi bagaimana Umar bin Khattab dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan tentang unta, ya, di mana aturoni makastuka li akhudha jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fahuwalak, ya. Apakah engkau mengira bahwa aku menawar untuk mengambil untamu? Ambil kembali untamu dan dirhammu, itu semua milikmu. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, dalam riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menawar unta yang dimiliki oleh sahabat. Ya, jadi beliau langsung. Dan ketika kemudian para sahabat agak keberatan karena sungkan dan lain sebagainya, Nabi SAW mengatakan, aturoni, apakah kalian mengira aku menawar untuk mengambil untamu? Tidak. Ya. Ambil kembali untamu dan dirhammu, itu semua adalah milikmu. Jadi Nabi SAW langsung mempraktekkan dagang itu, ya, melakukannya sendiri. Namun hadirin khotul iman rahimakumullah, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada sahabat. Ya. Jadi kadangkala beliau langsung, ya, berjual beli, dan
kadangkala beliau juga mewakilkan kepada sahabat yang lain. Ini bisa kita lihat bagaimana riwayat tentang sahabat yang bernama Urwah Al-Barqi. Ya. Ada yang membacanya dengan Al-Barqi, ada yang membacanya dengan Al-Bariqi radhiyallahu an. Dikisahkan an Urwah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran. Nabi SAW pernah memberi kepada sahabat Urwah Al-Bariqi ini uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Fashtara lahu bihi syatain. Dan ternyata ya, sahabat Urwah ini luar biasa. Beliau berbekal 1 dinar ini mampu membeli 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinar. Maka kemudian dia jual yang 1 itu dengan harga 1 dinar. Waja'ahu bidinarin wasyahatin. Maka Urwah Al-Bariqi ini datang kepada Nabi SAW, menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar yang utuh. Fada'alahu bil barakah fi bai'ihi. Maka Nabi SAW mendapatkan kecerdasan dari sahabat Urwah Al-Bariqi ini. Nabi mendoakan keberkahan kepada sahabat Urwah, dan wa kana law ishtarat turab la rabiha fi. Nabi SAW memuji sahabat Urwah sampai beliau mengatakan, seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan untung daripada jual debu tersebut. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, kita dapati bahwa Nabi SAW kadang melakukan jual beli dengan mewakilkan kepada sahabat. Dan sahabat Urwah Al-Bariqi ini adalah seorang sahabat yang pandai sekali untuk jual beli. Beliau diminta oleh Nabi SAW untuk membeli 1 ekor kambing dan dibekali dengan 1 dinar. Subhanallah. Ternyata dengan 1 dinar ini beliau dapat membeli 2 ekor kambing. Nah, ketika kemudian beliau perjalanan pulang, 1 ekor kambingnya ini dijual kepada orang dengan harga 1 dinar. Subhanallah. Jadi 1 dinar dia dapat 2, kemudian salah satu dari 2 ekor kambing tersebut beliau jual dengan harga 1 dinar. Bisa dibayangkan modalnya 50 dirham, maka kemudian dia jualnya 1 dinar. Berarti dia untung 100%. Dia untung 100%. Ketika datang kepada Nabi SAW, beliau itu datang dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Subhanallah. Jadi uangnya utuh 1 dinar, tapi dapat kambing. Nabi SAW memuji kepada sahabat ini, sampai Nabi mengatakan seandainya Urwah ini membeli debu, kemudian dia jual, niscaya dia akan dapat untung. Artinya begitu pandainya dia melihat peluang, membaca bagaimanakah keadaan pasar, dan juga dia pandai untuk kemudian mempromosikan serta menjual kembali. Itulah sahabat Urwah Al-Bariqi. Dari hadis ini juga para ulama mengatakan bahwa tidak ada batas maksimum dalam mengambil untung dalam jual beli. Tidak ada batas maksimum. Tadi saya katakan 1 dinar dapat 2, berarti 1 kambing itu seharga 50 dirham. Berhasil dia jual dengan 1 dinar. Berarti modalnya 50, dapatnya 100, maka untung 100%. Jadi keuntungan 100% itu tidak menjadi masalah karena antarodin, saling ridho, tidak ada manipulasi, tidak ada kemudian tipuan, tidak ada unsur gambling dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa Nabi SAW di sini saya mengatakan dalam berdagang, dalam berjual beli, kadang beliau langsung ikut dalam jual beli tersebut, kadang juga beliau kemudian mewakilkan kepada sahabat untuk melakukan jual beli. Yang berikutnya fakta yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Nabi SAW jujur, bertakwa, dan juga bersedekah. Ini nanti di beberapa slide di bawah, ini juga saya singgung. Bagaimana sahabat Hakim bin Hizam, ini seorang sahabat yang mulia, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar.
malam yatafarraqo. Penjual dan pembeli masih memiliki hak khiyar, masih boleh untuk memilih apakah meneruskan transaksi ataukah membatalkannya sepanjang belum berpisah. Nah, Nabi kemudian mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau keduanya ini jujur, artinya si penjual jujur, si pembelinya ini juga jujur, ya. Wa bayyana, dan menjelaskan kalau kemudian ada cacat, kalau kemudian ada kekurang baikan, ya, maka burika fi bai'ihima. Allah akan memberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba, dan apabila mereka kemudian berdusta, wa katama, dan kemudian saling menutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah berkah pada keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1973 dan riwayat Imam Muslim nomor 1532. Ya. Sahabat Hakim bin Hizam di sini menceritakan kepada kita tentang di antara rahasia bagaimana suksesnya berdagang Nabi SAW adalah Nabi itu mengajarkan kepada kita dan mempraktekkan bagaimana jujur, bertakwa, dan juga bersedekah. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan apabila ada penjual dan pembeli, ya, kemudian penjual dan pembeli ini melakukan transaksi, maka antara penjual dan pembeli ini masih ada hak untuk melanjutkan jual beli atau nggak jadi. Ya. Nah, ini namanya hak khiyar. Sepanjang belum berpisah. Para ulama mengatakan ada khiyar majlis, ada khiyar yang lainnya. Khiyar majlis artinya sepanjang si pembeli atau penjual belum belum meninggalkan tempat transaksi. Ya. Jadi masih di situ, kemudian salah satunya kayaknya nggak jadi deh, misalnya. Itu masih boleh. Tapi kalau kemudian sudah meninggalkan majelis ataupun tempat transaksi, maka tidak diperkenankan. Ini biasanya hadirin khotimah rahimakumullah, kalau di mall ya dan lain sebagainya, kalau sudah keluar dari mall tersebut, tidak ada lagi kemudian komplain ya, dan juga pengembalian daripada barang. Ya. Tapi ada juga memahami bahwa sepanjang belum berpisah di sini adalah belum berpisah dari segi transaksi. Artinya, ketika kemudian sudah terjadi transaksi dan saling setuju dengan transaksi tersebut, maka hadirin khotimah rahimakumullah, di sini ya, walaupun jasad mereka masih berada dalam satu majelis, tapi sudah tidak boleh lagi untuk kemudian membatalkan jual beli. Itu biasanya kita dapatkan di kasir, ya, itu ada tertulis, tolong periksa barang dan uang kembalian. Segala macam komplain atau pengaduan setelah Anda meninggalkan tempat ini, artinya sudah selesai transaksi dari kasir tersebut, maka itu tidak akan dianggap lagi. Jadi walaupun fisik kita masih di mall tersebut, ya, kita belum sampai ke rumah, tapi sudah selesai transaksi tadi, maka hadirin khotimah rahimakumullah, sudah tidak boleh lagi untuk mengembalikan barang tadi. Ini ada juga khiyar seperti itu. Jadi ada yang maksud berpisah ini adalah bagaimana penjual atau pembeli meninggalkan tempat transaksi, ada juga yang memahami bahwa berpisah di sini artinya sudah selesai akad jual beli. Kembali Nabi memberikan makna keberkahan. Ketika penjual dengan pembeli itu jujur. Nah ini, ya. Bagaimana kemudian menjelaskan ini barang ada apanya, ada kekurangan apanya, ya. Atau begitu juga dengan pembeli misalnya, ya. Ini saya begini, ya, dan lain sebagainya, maka Allah akan memberkahi kalau penjual dengan pembelinya itu saling jujur dan kemudian mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan dalam transaksi tersebut. Allah berkahi. Tapi kalau kemudian jual beli itu ditutup-tutupi, ya, kalau kemudian jual beli tersebut menyembunyikan cacat di dalamnya, subhanallah, maka Allah akan cabut keberkahan pada jual beli tersebut. Saya ingat suatu hari, waktu itu hari Jumat, ya,
Saya sholat Jumat bersama dengan anak yang paling besar. Beliau yang bawa motor, selesai sholat Jumat saya katakan, Bang, kita makan dulu. Maka kemudian kita menepi, ya, mampir ke sebuah warung, lupa kita untuk menanyakan harga masakan yang kita pilih. Kita karena memang lapar, pulang makan, kemudian saya tanya berapa harganya. Terkejut, ya. Saya dengan anak makan soto Betawi mangkok kecil dan kemudian nasi terpisah, minumnya teh tawar panas, anak minumnya jeruk. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, betapa terkejutnya ketika disampaikan harganya sekian ratus ribu. Tapi sudah dimakan, ya, jadi nggak bisa lagi untuk kemudian kita komplain dan lain sebagainya. Yang ada adalah bagaimana kemudian saya berpesan kepada keluarga, ya, nanti kalau lewat daerah situ, wah jangan makan di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jual belinya sah, tapi Allah cabut keberkahan. Artinya si pembeli yang merasa dirugikan ini, dia akan cerita kepada orang lain. Dan ini kemudian menjadi suatu presiden buruk, menjadi suatu citra yang buruk. Ya. Yang mana hadirin khotimah rahimakumullah, orang lambat laun akan tahu dan kemudian kapok untuk beli di situ lagi. Jadi kembali, Nabi SAW di antara rahasia beliau sukses dalam berdagang adalah beliau jujur, ya, dan beliau rajin untuk bersedekah. Hadirin khotimah rahimakumullah, ya, dalam satu kesempatan Nabi SAW bersabda, Inna tujar, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan bersedekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1210 dan riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2146. Ya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada para pedagang yang tidak jujur, bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan dosa. Karena apa? Karena ketika berdagang, dalam riwayat lain disebutkan banyak mereka yang berdusta. Banyak di antara mereka yang berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal tidak seperti yang mereka ungkapkan. Ini luar biasa. Berbohong atau berdusta, yang kedua berani bersumpah atas nama Allah, padahal ternyata tidak seperti yang mereka sampaikan. Ayo jeruk manis, ternyata ya, ketika ditanya benar nggak, demi Allah, wah subhanallah, ya, ternyata tidak demikian. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa para pedagang ini nanti pada hari kiamat akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala lantaran dua hal ini. Bagaimana mereka sering berbohong. Yang kedua adalah mereka berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal apa yang mereka sampaikan itu berbeda dengan kenyataannya. Kecuali kata Nabi SAW, orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan bersedekah. Artinya bertakwa kepada Allah itu dia takut untuk membohongi daripada pembelinya. Dia takut untuk menipu daripada pembelinya. Dan bahkan dia gemar untuk bersedekah. Jadi bukan saja dia melakukan transaksi jual beli, tapi bagaimana juga dia bersedekah. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, ini kunci kesuksesan dagangnya Nabi SAW yang lainnya, yaitu jujur dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya katakan justru mendatangkan keberkahan. Kita kalau beli dari pedagang yang jujur, itu pengen lagi balik. Ya. Bertahan. Itulah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada para pedagang yang jujur. Ya. Begitu juga, mohon maaf, bukan saja berdagang barang, tapi juga berkaitan dengan jasa misalkan. Ya. Kalau yang di Indonesia masih ingat bagaimana electrician misalnya. Bagaimana kita ngebetulin AC, ya, ngebetulin rumah yang bocor, subhanallah. Ya. Mencari yang amanah tuh, luar biasa. Ya.
Saya di rumah itu sempat ngerenov, di rumah itu sempat memperbaiki yang bocor, di yayasan apalagi ya, ngebangun kelas, ngebangun ini, subhanallah. Nah, ketika dapat yang jujur, aduh, bahkan kita sanggup nunggu selesai proyek ngebangun di mana berapa bulan di sana, 3 bulan, udah mendingan kita tunggu. Ya. Jadi begitulah berkahnya kalau jujur. Dan kebalikannya kalau kemudian pekerjanya itu tidak jujur, dusta, aduh, kapok. Ya. Jual belinya terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut keberkahan. Orang nggak mau lagi make, nggak mau lagi. Ya. Dan kemudian menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang, sehingga dengan sendirinya bisnis dia, jual beli dia kemudian akan hancur lantaran dia tidak jujur. Jadi kembali bahwa Nabi SAW di antara rahasia suksesnya beliau dalam berdagang adalah tadi. Yang pertama, beliau transaksi langsung, ya, atau beliau ini mewakilkan kepada sahabat, tapi sahabatnya itu yang cerdas. Ya. Sahabat yang memang betul-betul memiliki kemampuan luar biasa. Tadi saya katakan 1 dinar diminta untuk beli 1 ekor kambing, balik bawa kambing dan 1 dinar yang utuh. Nah ini kan luar biasa. Yang berikutnya adalah Nabi SAW, bagaimana beliau jujur ya, dalam jual beli. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Karena itu, dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1208 dan juga Imam Abu Dawud nomor 3326, Imam An-Nasai nomor 3797, Imam Ibnu Majah nomor 2145, bagaimana Nabi SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya dalam jual beli ada kelalaian dan sumpah. Kelalaian yang dimaksud di sini adalah orang jadi suka bohong, ya. Karena untuk meyakinkan bagaimana dia kemudian berbohong atau menutupi sesuatu, maka kemudian dia berbohong dan bersumpah. Ya. Bersumpah ini tadi saya katakan ingin meyakinkan pembeli, ingin kemudian dapat customer sampai kemudian dia bersumpah. Kata Nabi SAW, maka bersihkanlah dengan sedekah. Bersihkan dengan sedekah. Kadang kita dapati pedagang yang pandai bersilat lidah. Artinya, dia sudah bilang begini, tahu-tahu ketika kita komplain, dia bersilat lidah. Walaupun ini sekedar canda, tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, mirip seperti sebuah anekdot ataupun candaan. Ketika seseorang ingin beli jeruk, ya, kemudian jeruk manis misalkan. Beneran nih bang? Iya katanya. Dia beli 1 kilo. Ternyata sampai rumah, dia makan asam. Dia masam jeruk tersebut. Dia balik lagi. Bang, katanya manis. Ini nggak taunya saya beli, saya cobain di rumah, masam. Apa jawaban pedagang tersebut? Bapak baru beli 1 kilo, udah protes. Saya beli 2 petik, kagak protes. Jadi ini kan bersilat lidah. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa dalam jual beli itu kadang ada dusta, menutupi kekurangan, ya, dan ada juga sumpah karena ingin meyakinkan. Wah, pokoknya udah paling murah deh di sini. Ya. Kalau ada yang murah lagi, balikin dan lain sebagainya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Ini yang kemudian menjadikan para pedagang suka terpleset. Ya, ini mohon maaf kalau yang berdagang kita kadang suka terpleset nih di sini, menutupi kekurangan, berdusta atau bahkan bersumpah, ya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk membersihkan itu semuanya dengan cara bersedekah. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya, rahasia kesuksesan dagang Nabi SAW adalah Nabi SAW itu murah hati dalam jual beli. Subhanallah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang samhan fi bai'ihi wa samhan fi syira'ihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
merahmati seseorang yang murah hati ketika menjual, murah hati ketika membeli, dan murah hati ketika menuntut haknya. Ketika menjual, bagaimana dia murah hati? Aduh bang, saya nggak ada duit lagi nih. Ya. Dilihat orangnya, ya Allah, lagi pandemi, ya kelihatannya susah. Ya udah deh, ya nggak apa-apa deh, misalnya. Beneran nih bang, udah nggak apa-apa. Ya, hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang murah hati ketika jual beli. Ya. Jadi ketika jual beli itu dia murah hati. Ya. Allah merahmati. Begitu juga pada saat membeli. Apa murah hati dalam membeli? Seorang pembeli yang murah hati adalah dia nggak keterlaluan dalam menawar. Ya. Sampai ada sebuah tulisan bahwa kadang kita ketika belanja yang mahal-mahal, itu kita nggak nawar. Ya. Udah langsung aja beli. Tapi giliran kepada pedagang kecil, mereka yang katakanlah pedagang yang aduh susah, nawarnya itu keterlaluan luar biasa. Ya. Udah bang, tambahin bang. Ya. Misalkan hadirin khotaliman rahimakumullah, kita lihat misalnya pedagang kaki lima. Ya. Waduh, subhanallah, ditawarnya. Ya. Padahal kita lihat si kakek tersebut, ya, jualan pisang, jualan hasil panennya, sudah wajahnya terlihat susah, ya, dan lain sebagainya. Nawarnya udah keterlaluan. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah merahmati seorang penjual yang murah hati. Ya. Jadi ketika dilihat pembeli itu nggak mampu, dilihat pembeli itu aduh benar-benar membutuhkan, nggak punya uang lagi, maka kemudian dia baik hati kepada penjualnya. Begitu juga Allah merahmati kepada orang yang membeli. Merahmatinya gimana? Ya, dia nawarnya nggak keterlaluan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kita harus arif di sini. Kita harus bijaksana di sini. Jangan sampai kemudian, aduh, udah deh hitung-hitung sedekah. Kadang beda hanya 500, beda hanya 2000, subhanallah. Ya. Apalagi sekarang dengan model supermarket yang menjadikan warung-warung di kampung itu, aduh, kesian. Ya. Padahal bedanya kadang 500 rupiah, bedanya kadang 2000 rupiah. Allah merahmati orang-orang yang baik hati ketika menjual, baik hati ketika membeli. Begitu juga ketika menuntut hak. Ya. Walaupun itu haknya, tapi bagaimana dia murah hati? Dia sabar. Dia memberikan kesempatan kepada orang yang berinteraksi dengan dirinya. Jadi kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rahasia beliau dalam sukses berdagang adalah subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang hadis tersebut, di mana beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap murah hati dalam transaksi, bagaimana berakhlak mulia dan meninggalkan pertikaian. Jadi jangan sampai kemudian maaf ya, akhirnya jadi berebut omong ya. Ibu sih nawarnya keterlaluan nih gini misalnya. Ya aduh, udah ya. Serta anjuran untuk tidak menyusahkan orang lain saat menuntut hak, serta mudah memberikan maaf kepada mereka. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya tertarik kalau Bapak Ibu berangkat ke Madinah ya. Itu para penjual-penjualnya itu ketika jual beli dan menawarkan kepada pembeli ya, itu kan menarik. Ketika jamaah haji atau jemaah umroh Indonesia merasa bahwa ini kayak di pasar Tanah Abang yang harganya itu ditawar setengah harga lebih. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat bagaimana pedagang-pedagang di Madinah ini, ketika ada pembeli atau calon pembeli yang menawar keterlaluan, maka para pedagang-pedagang di kota Madinah ini hanya nepuk-nepuk dadanya dan menggeleng. Jadi dia tidak menyakiti kepada pembelinya. Dia tidak mengusirnya. Udah pergi. Nawarnya enggak. Ya. Itulah yang diantara maksud baik hati atau murah hati dalam menjual. Ya. Tadi saya jelaskan, baik hati dalam menjual itu ketika si pembelinya kelihatan butuh,
nggak punya uang lagi, udahlah. Ya. Atau ternyata di sini oleh Imam Ibnu Hajar diberikan penjelasan bahwa baik dalam jual beli itu adalah pada saat dia menjual, dia nggak keluar kata-kata kesel walaupun aduh nawarnya keterlaluan. Dia cukup dengan aduh nggak bisa. Ya. Padahal di hati sih pengennya udah ya, ngusir atau yang lain sebagainya. Enggak. Ya, itulah orang yang murah hati dalam menjual. Dan murah hati dalam membeli tadi saya katakan. Nawarnya nggak keterlaluan. Apalagi ketika dilihat ternyata penjualnya ini orang miskin, orang yang membutuhkan, ya. Jangan sampai tadi saya katakan kepada pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, nawarnya aduh keterlaluan. Tapi giliran barang-barang yang mahal, kita nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah menawarnya dan lain sebagainya. Itulah di antara rahasia kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang adalah bagaimana Nabi murah hati. Ini yang tadi saya katakan bikin orang tuh kembali lagi. Karena selain Nabi itu jujur, Nabi itu baik hati. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah, beliau adalah seorang ulama dan juga beliau adalah seorang pedagang. Para ulama menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah ini bisnisnya adalah garment, artinya tekstil, ya. Kain, pakaian. Toko beliau di Baghdad tuh ramai. Bukan saja dari para pembeli, termasuk juga dari orang-orang yang tidak mampu. Apa yang mereka lakukan? Jadi Imam Abu Hanifah ini termasuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. Samhan fi bai'ihi. Bagaimana beliau murah hati dalam menjual. Tadi ketika beliau dapati, aduh ada yang beli ini, ya, udahlah. Atau beliau juga ternyata di situ bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya. Inilah yang menjadi rahasia kesuksesan dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi sudahlah jujur, bagaimana Nabi SAW itu juga baik hati dalam menjual. Nggak pernah keluar kata-kata bentak, keluar kata-kata mengusir, keluar kata-kata mengejek pembeli, nggak ada. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Contoh murah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat di sini. Ya. Sahabat Ibnu Umar bercerita, dulu kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Aku menunggang anak unta yang sulit dikendalikan, milik ayahku yaitu Umar bin Khattab. Anak unta tersebut nggak dapat kukendalikan, sehingga ia berjalan mendahului rombongan. Lalu Umar menghalaunya dan membawanya ke belakang. Kemudian maju lagi itu. Ya. Umar kembali menghalau dan menariknya ke belakang. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, jualah unta tersebut kepadaku. Ya, ini lengkapnya tadi yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana Nabi transaksi langsung dalam jual beli ini. Umar bin Khattab, ketika Nabi SAW menawar ini, gak enak hati Umar. Ya. Ini Nabi yang mau beli. Maka Umar kemudian mengatakan, dia menjadi milikmu ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, enggak, jual. Artinya Nabi pengen beli. Ya. Bukan minta. Ya, jual dia kepadaku. Maka akhirnya Umar bin Khattab menjualnya kepada Nabi SAW. Nabi kemudian bersabda, dia menjadi milikmu, wahai Abdullah bin Umar, engkau dapat memperlakukan sesukamu. Subhanallah. Inilah murah hatinya Nabi SAW. Untanya milik Umar bin Khattab, dan ketika ditunggangi oleh anaknya, ini karena masih anak unta ini kesana kemari. Akhirnya oleh Umar kemudian dihalau. Nabi lihat, ini Abdullah bin Umar sebenarnya suka dengan anak unta ini. Maka Nabi menawar, jual kepada saya. Nabi mengatakan demikian. Tapi Umar nggak enak hati. Umar sempat mengatakan, aduh nggak usah ya Rasulullah, udah ambil. Nabi SAW mengatakan, enggak, aku mau beli. Akhirnya Umar menjual kepada Nabi SAW dan oleh Nabi diberikan kepada anaknya Umar bin Khattab. Bisa kita bayangkan. Jadi Nabi SAW itu ya, membeli dengan baik hati. Beliau membeli dengan maksud untuk membelikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Jabir bin Abdullah. Ya, makanya di slide yang awal ketika saya katakan bahwa Nabi bertransaksi langsung itu, saya katakan hadis Umar dan Jabir. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah.
Diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah, dia mengendarai seekor unta. Kelihatan unta ini sudah letih. Dia hendak melepaskannya. Lalu dia berkata, ya, Nabi SAW, artinya Jabir cerita, Nabi SAW menyusul. Kemudian Nabi mendoakan untukku, artinya kepada Jabir, dan juga memukul unta tersebut. Artinya unta yang tadinya udah kelihatan capek, oleh Nabi SAW kemudian ditepuk lebih tepatnya. Ya. Berkah dari ditepuknya unta tersebut oleh Nabi SAW, unta itu bisa berjalan baik lagi seperti sebelumnya. Maka Nabi SAW kemudian berkata, Jabir, juallah ia kepadaku seharga 1 uqiyah. Uqiyah ini ukuran timbangan emas. Ya. Jadi Nabi mengatakan, juallah ia unta tersebut kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Kata Jabir, enggak. Ya. Nabi mengatakan jual. Ya. Artinya Nabi pengen ngebeli. Maka akhirnya dijuallah unta tersebut kepada Nabi SAW dengan 1 uqiyah. Tapi Jabir memberikan syarat kepada Nabi SAW bahwa aku minta diantar sampai ke rumahku. Karena kenapa? Karena Jabir kendaraannya sudah dibeli oleh Nabi unta tersebut. Maka beliau minta agar beliau diantarkan ke rumahnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW kemudian mengantarkan. Ya. Nah, ketika kemudian sudah diantarkan, hadirin khotal iman rahimakumullah, baru kemudian Jabir membawa unta tersebut kepada Nabi. Apa yang terjadi? Nabi SAW memberikan uang 1 uqiyah tersebut, dan kemudian Nabi mengutus seseorang menyusulku, artinya menyusul ke rumahnya dan memberikan unta tersebut. Nabi mengatakan, apa kamu kira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Enggak, kata Nabi. Ambil untamu, sedangkan uang tersebut adalah milikmu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1991 dan riwayat Imam Muslim nomor 715. Subhanallah. Ya, seperti yang disabdakan oleh beliau, rahimallahum ra'an samhan fi bai'ihi wa samhan fi syira'ihi. Allah merahmati seseorang yang baik hati ketika menjual, baik hati ketika membeli. Jadi ketika ngejual, dia nggak ada kata-kata kasar kepada pembelinya, nggak ada menghina, nggak ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kekesalannya. Bahkan kalau perlu, dia berbagi kepada si pembeli. Artinya ya bisa turunlah harganya melihat kebutuhan daripada si pembeli. Dan Allah merahmati pembeli. Artinya apa? Nawarnya nggak keterlaluan. Ya. Allah merahmati pembeli. Kenapa? Karena pada saat dia membeli, dia juga bahkan mencoba untuk bersedekah, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Rahasia kesuksesan dagang Nabi yang lainnya adalah Nabi ini menunaikan hak orang lain. Ya. Menunaikan hak orang lain. Dari sahabat Abu Hurairah, ya, beliau bercerita dahulu Nabi SAW memiliki hutang kepada seseorang, yaitu anak unta. Lalu ia datang hendak menagihnya. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, lunasilah. Artinya Nabi SAW minta agar apa yang beliau pernah punya tanggungan itu dilunasi. Lalu para sahabat mencari anak unta yang seusia itu. Namun mereka nggak ketemu. Artinya dulu yang dipinjam oleh Nabi itu anak unta yang umur sekian, yang masih kecil. Nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah yang udah besar. Maka Nabi SAW mengatakan, berikan, kasihin aja. Maka orang itu berkata, engkau telah memenuhi hakku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Subhanallah. Jadi Nabi SAW bukan saja membayar yang semisal, tapi Nabi SAW justru mencarikan unta yang lebih besar dari apa yang pernah dia pinjam. Di sini artinya adalah bahwa ini tidak disyaratkan dari si yang memberikan pinjaman. Ini karena memang kemuliaan hati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya, ya, di antara rahasia kesuksesan Nabi SAW dalam berdagang adalah beliau menerima dengan hati yang lapang ketika nggak jadi jual beli.
Ya, jadi beliau terima itu. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menerima kembali barang yang sudah dibeli karena pembeli mengurungkan, artinya nggak jadi membeli, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya dari ketergelinciran di hari kiamat. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3460 dan riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2199 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Jadi Nabi SAW di sini ya, beliau memberikan satu arahan kepada kita. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika calon pembeli itu membatalkan. Ya. Ini Nabi SAW justru mengatakan di sini Allah akan angkat dari ketergelinciran pada hari kiamat. Ya. Jadi bukan kemudian marah gimana. Ya. Lihat, Nabi mempraktekkan murah hati dalam jual beli, toleransi terhadap hal-hal yang membatalkan jual beli. Ya. Jadi bukan kemudian memaksa, bukan kemudian mengintimidasi dan lain sebagainya, ngancem, memperkarakan dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW justru di sini ya terima aja ketika kemudian nggak jadi. Ya. Itu menunjukkan kebesaran hati. Tapi kalau orang-orang yang serakah, bagaimana ketika kemudian nggak jadi ini ingin mengambil keuntungan daripada transaksi tersebut. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di sini Nabi mengatakan Allah akan mengangkatnya dari ketergelinciran di hari kiamat. Tentunya di sini adalah ketika tidak jadinya transaksi tersebut, hadirin khotal iman rahimakumullah, karena memang uzur-uzur yang memang bisa dipenuhi. Baik. Contohnya, bagaimana pengarang kitab Aunul Ma'bud, syarah daripada Sunan Abu Daud, menceritakan, jika seseorang membeli sesuatu dari orang lain, kemudian dia nyesel ya, membeli tersebut. Apakah karena terlalu mahal, atau dia, pas dilihat, ternyata dia udah punya barang tersebut. Atau dan lain sebagainya. Kemudian dia hendak mengembalikan barang yang dibelinya kepada si penjual, kemudian penjual menerima pengembalian tersebut, maka Allah akan hilangkan kesulitannya, Allah hilangkan ketergelincirannya di hari kiamat. Karena kenapa? Karena si penjual telah berbuat baik kepada si pembeli. Sebab transaksi jual beli itu sudah berlangsung, sedangkan pembeli sebenarnya tidak dapat membatalkannya. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ini suatu hal yang mulia, suatu sikap yang luar biasa. Ya, bisa seperti ini nih sangat-sangat jarang. Kalaupun ada, biasanya justru ingin mengambil kesempatan dengan pembatalan ini, ya. Dengan mengintimidasi, dengan mengancam begini, dengan ini dan itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kemudian kita menjadi penjual dan kemudian pembeli membatalkan transaksi karena memang ada alasan-alasan yang diinikan, dan kemudian kita sebagai penjual, okelah, nggak apa-apa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dirinya pada hari kiamat. Ya, karena dia sudah berbuat baik. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara rahasia suksesnya dagang Nabi SAW adalah Nabi itu menawar. Tapi nawarnya nggak bikin rugi penjual. Nah, ini tadi saya katakan, baik hati ketika membeli. Ya. Sahabat Suhaid bin Qaid, ya, radhiyallahu an, dia bercerita, aku dan Makhramah al-Abdi memasok pakaian ya, dari suatu kota namanya Hajar. Lalu kami bawa ke Mekah. Tiba-tiba Rasulullah SAW berjalan mendatangi kami, lalu menawar kami untuk membeli sirwal. Maka kami pun menjualnya. Jadi Nabi SAW juga mempraktekkan tawar-menawar. Tapi nawarnya itu nggak keterlaluan, nggak bikin penjualnya itu rugi. Ya. Nawarnya itu aduh ya. Akhirnya si penjual karena nggak enak hati, karena ini udah deh biarin. Ya. Jadi dia menjualnya itu karena biar cepat-cepat pergi si pembeli gitu ya. Jadi ini nggak bagus kalau kemudian kita transaksi, apalagi kita misalnya menjadi pembeli, tapi kemudian menawarnya keterlaluan. Nabi menawar juga
ya. Tapi Nabi menawarnya ini yang tidak membuat si penjualnya itu merugi. Subhanallah. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rahasia kesuksesan dagang beliau adalah beliau itu menimbang dengan benar. Ya, artinya nggak dikurangi. Ya. Diriwayatkan dari Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, lamma qadima Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk kota tersebut itu adalah orang yang paling jelek dalam jual beli. Artinya sering bermain curang dalam takaran. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang Yahudi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan akaluna lisuht. Bagaimana orang-orang Yahudi ini orang yang suka makan sesuatu yang haram. Ya. Jadi ketika menakar sesuatu dikurangi, ya, tidak jujur, merugikan daripada si pembeli. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, celakalah mereka-mereka yang suka mengurangi timbangan. Fahassinu al-kaila ba'da dzalik. Fahassanu al-kaila ba'da dzalik. Maka setelah itu barulah ya, penduduk Madinah memperbagus takaran mereka. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mempengaruhi daripada orang-orang Arab di Madinah. Di mana mereka sebelum Nabi SAW datang, itu parah betul kalau dalam takaran. Ya. Suka mengurangi takaran dan lain sebagainya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Ya. Maka kemudian mereka kemudian menjadi pedagang-pedagang yang tidak mengurangi takaran lagi. Nah, berikut adalah satu hal yang menarik nih, hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi Suwaid bin Qais beliau cerita, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menimbang barang daging jual beli dan menimbang dagangan. Nabi SAW kemudian bersabda, timbanglah dan beratkanlah. Ya. Dalam riwayat lain ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana para sahabat ngadu kepada Nabi SAW. Kan para sahabat baik kaum muhajirin maupun ansor diajarkan oleh Nabi SAW agar jangan sampai mengurangi timbangan. Nah, orang Yahudi di pasar itu masih main begitu. Maka kemudian mereka ngadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami dagang udah seperti yang kau ajarkan. Kami berdagang sudah seperti yang kau contohkan. Tapi masih kalah nih sama orang Yahudi. Nah, ini yang pada bulan November saya katakan bahwa ini yang harus kemudian secara utuh kita tangkap. Bagaimana Nabi dengan para sahabat itu bisa menyaingi, bahkan bisa mengalahkan dominasi orang-orang Yahudi dalam berdagang di Madinah. Ini salah satu rahasianya. Jadi para sahabat itu ngadu, ya Rasulullah, kita udah jujur nih, kita nggak ngurangi timbangan, tapi kita masih kalah dengan orang Yahudi. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kalian menimbang, maka jangan dikurangi dan lebihkanlah. Subhanallah. Ya. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa strategi dagang itu bukan cuma jujur, tapi apa? Berkah. Ya. Ya. Jadi kata Nabi, kalau menakar, kalau menimbang, jangan kurangi, jangan. Ya. Orang beli 1 kilo, jangan kemudian dikurangi. Itu yang pertama. Jujur, kan jujur begitu. Ya. Nah, lalu Nabi kemudian menambahkan hal yang kedua, yaitu berkah. Dengan cara apa? Sedekah. Jadi kata Nabi, apabila kalian menakar, jangan kurangi, tapi lebihkanlah. Lebihnya ini jadi sedekah. Ya. Coba Bapak Ibu kalau beli daging, ya, terutama kalau di Indonesia pakai timbangan ini, 10 kilo diiris lagi. Nih, buat Bapak, kan demen kita, senang seperti itu. Ya. Kita beli tempe misalnya, berapa? 5.000, saya gitu ya. Tambahin seiris. Ya.
Kita beli buah ya, beli duku misalnya, udah kelihatan tuh 1 kilo, tambahin. Ini tambahnya berapa? Jadi ya, selain menyenangkan pembeli, ini juga ada sedekahnya. Ini yang luar biasa. Jadi berdagang itu bukan cuma jujur kuncinya, tapi berkah. Ya. Itulah yang menjadikan Nabi SAW dengan para sahabat mampu bikin bangkrut orang-orang Yahudi dan mengalahkan mereka. Ya. Ini kita baru tentang Nabi SAW. Ya, semestinya tadi kata Mas Wito itu kan rahasia kesuksesan dagang Nabi dan para sahabat. Tapi saya lihat tadi slide-nya cukup banyak. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu hanya berapa bulan saja beliau berdagang di pasar di Madinah. Setelah itu beliau kemudian bisa menguasai, ini luar biasa. Ya. Karena itu tadi, di antaranya adalah apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi praktekkan, bahwa kalau kita menimbang, jangan dikurangi. Nah, itu kan udah jujur tuh. Tapi Nabi mengatakan, tapi beratkanlah, tapi tambahkanlah. Disitulah unsur sedekah, disitulah berkahnya. Ini luar biasa. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah bahwa ya, satu hal yang menarik yang saya dapati adalah bahwa Nabi SAW, walaupun kita lihat dalam riwayat Nabi pernah minjam, pernah ngutang, ya, tapi untuk jual beli Nabi SAW itu mengutamakan cash, ya, mengutamakan cash. Ya. Jadi di antara keberhasilan Nabi SAW untuk kemudian membasmi riba di kota Madinah adalah mengajarkan kepada para sahabat agar jangan mudah berhutang. Sekali lagi saya katakan, di antara keberhasilan Nabi SAW menghapuskan riba dari kota Madinah, padahal ya, orang-orang Yahudi itu, mereka itu kalau dagang suka curang, tadi saya katakan ngurangin takaran, mereka juga adalah orang-orang yang kental dengan riba. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menghapuskan riba, salah satunya adalah budaya tidak berhutang. Budaya tidak berhutang. Makanya dalam jual beli Nabi mengutamakan untuk cash. Saya katakan mengutamakan. Karena kenapa? Biar tidak terjebak dalam riba. Karena Nabi memberikan ancaman, mendidik para sahabat untuk tidak terlilit hutang, mengajarkan kepada para sahabat untuk hidup dalam keadaan bebas dari hutang. Nabi SAW mengancam dalam banyak hadis. Di antaranya hadis ini Nabi mengatakan, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Barang siapa yang ruhnya terlepas dari jasadnya, dia terbebas dari 3 hal ini, maka insya Allah dia akan masuk surga. Pertama, terbebas dari sombong. Kedua, terbebas dari khianat. Khianat ini kentit, ya, ngambil, ya, termasuk korupsi. Ya. Ini yang korupsi ini, hulul. Ya. Dan bebas dari hutang, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2412. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi dinarun au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang, baik 1 dirham, 1 dinar, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diganti, diambil dari kebaikannya pada hari kiamat. Karena di sana di akhirat, itu nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham. Jadi diambil daripada kebaikan dia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2414. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Walaupun demikian, ya, dalam jual beli Nabi SAW ini, ketika ada yang berhutang kepada beliau, beliau itu memberikan, ya, kemurahan kepada orang-orang yang berhutang. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Abi Al-Yusr, Nabi mengatakan, ya, man yassara, barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya sama sekali, diputihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, sedikit saja, agak singkat walaupun waktu sudah hampir habis, hukum seputar jual beli. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, ya, kemudian juga jual beli fiktif, inah dan lain sebagainya. Okay. Nabi SAW bersabda,
idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum athnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Barang siapa yang jual beli dengan cara inah, sibuk dengan peternakan sapi, puas dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, artinya sibuk dengan dunia, ya, lupa bagaimana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian hingga kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3464. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bai inah ini adalah salah satu trik untuk masuk ke dalam riba. Ya. Misalkan ada orang yang nggak mampu, ya artinya dia beli cash itu nggak mampu misalkan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, misalkan dijual, udah deh, kalau emang nggak mampu beli deh 1 juta, ya. Tapi cicil, ya, 10 kali bayar misalnya. Jadi 100.000, 100.000, 100.000. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, udah dapat 2 bulan, berarti kan dia udah bayar 200.000, ya. Si penjual tadi bilang, gimana kalau saya beli lagi? Ya. Barang tersebut dengan harga dengan harga 700.000. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Di sini bisa dibayangkan nggak? Dia beli nyekel, jadi si pembeli itu, ya, pertama belinya itu dengan cara nyicil, ya. Harga 1 juta dibayar per bulan 100.000, 100.000, 100.000. Sudah 2 bulan, berarti sisa 800.000. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, dia coba untuk beli secara cash 700.000. Ya. Tapi kan orang itu masih punya hutang 800.000. Ya. Ini kan ada selisih. Sama aja dia itu ingin kemudian ada lebihnya. Nah, ini bai inah. Ya, walaupun model-modelnya beberapa mazhab itu agak beda, tapi salah satunya seperti itu. Jadi bai inah itu adalah salah satu trik untuk kemudian ngambil lebih dari pembeli yang miskin. Nggak punya uang cash, maka kemudian dengan cara diakali seperti itu. Itu bai inah, dan ini diharamkan. Yang berikutnya adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, bagaimana manfaat dan kerugian barang. Ya, ini salah satu yang diajarkan Islam. Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau meriwayatkan bahwa ada seseorang yang membeli seorang budak. Ya. Bagaimana ada seseorang yang membeli seorang budak, kemudian faqama indahu masya Allah. Kemudian tidak lama setelah itu ia mendapatkan cacat pada budak tersebut. Karena nggak mau rugi, ia mengembalikan kepada penjualnya. Akibatnya penjual ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, ya, ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ia sudah mengerjakan budak itu. Maka Nabi SAW menjawab keluhan tersebut. Ya. Nabi mengatakan keuntungan adalah imbalan atas tanggung jawab jaminan. Artinya, hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini, ya, ketika kemudian ada manfaat dan kerugian dari barang, ketika berada di tangan penjual atau pembeli, maka itu menjadi haknya dia. Ya, menjadi haknya dia. Jadi di sini hadirin khotaliman rahimakumullah, itu yang diajarkan dalam Islam. Ya. Nah, di sini juga hadirin khotaliman rahimakumullah, kita bisa dapatkan, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang resell. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sampai ia benar-benar telah menerimanya. Nah, ini tentang resell ini yang harus benar-benar dilihat apakah kemudian dia udah menerima atau belum. Nah, ini yang sering adalah menjadi dropshipper. Jadi belum diterima tapi udah langsung dijual lagi. Ya. Nah, ini yang kemudian nampaknya perlu dibahas lebih dalam. Sahabat Ibnu Abbas berkata, dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. Jadi diterima dulu baru kemudian dijual. Imam Tawus merasa heran dengan larangan tersebut, sehingga beliau bertanya kepada gurunya, yaitu sahabat Ibnu Abbas, dan kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, dzaka darhamun
darahim bidarahim wa ta'amu murja. Ya. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, kok bisa demikian? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan itu sebenarnya terjadi karena menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, ini sebenarnya kayak jual beli uang dengan uang, barangnya cuma lewat gitu aja. Jadi kita kan seolah-olah beli dari penjual, tapi sebenarnya belum beli, ya, belum diterima oleh kita. Udah langsung kemudian kita kirimkan lagi kepada orang lain. Nah ini sahabat Ibnu Abbas mengatakan masalahnya tuh di situ. Ya, jadi ini sama aja kayak apa namanya jual dirham dengan dirham. Ya. Nah berkaitan dengan resiko penjualan, di antara yang diajarkan kepada kita adalah ya, lau bi'ta min akhika thamaron fa asabat hujaihah fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudh mala akhika bighairi haqq. Apabila engkau membeli buah-buahan dari saudaramu, ya, dan ya kemudian tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu sedikit pun dari pembayaran tersebut. Atas dasar apa engkau memakan uang pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan? Artinya, hadirin khotul iman rahimakumullah, kita beli buah-buahan dari seseorang, lalu kemudian tertimpa bencana, ya, maka tidak halal bagi kita terhadap transaksi tersebut. Artinya, di sini kita perlu untuk kemudian lihat juga, ya, bagaimana resiko yang diterima oleh orang tersebut. Aduh, kesian benar ya kalau sampai kemudian belum diterima, tapi kemudian sudah mengalami bencana. Nah, di sini Nabi mengatakan hendaknya kita melihat ya, bagaimana terjadinya hal tersebut. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita sudah 1 jam lebih ya. Jadi kembali bahwa itulah beberapa hal yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan Nabi itu dagangnya itu sukses karena beliau praktek langsung, beliau itu juga jujur, beliau juga baik hati, ya, beliau juga hadirin khotul iman rahimakumullah bukan cuma sekedar jujur, bahkan beliau mengajarkan kepada kita yaitu sedekah dan di situ ada nilai berkahnya. Ya. Beliau juga mengutamakan untuk cash, ya. Beliau juga mengajarkan agar jangan sampai kita terjebak dalam budaya hutang dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Dr. Agus yang sudah memaparkan dengan sangat gamblang, dengan jelas, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam dunia berniaga. Baik, kepada para jamaah yang ingin menanyakan, silakan ditulis atau bisa raise hand. Tafadhol. Sepertinya Kak adem-adem. Baik Ustadz, kita sambil diskusi dengan para jamaah, saya coba untuk ini memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah ketika melakukan perdagangan berniaga itu tadi ada beberapa item yang perlu dipersiapkan, terutama yaitu dia melakukan sendiri, yang kedua jujur dan bertakwa kepada Allah, yang ketiga murah hati, yang keempat adalah menunaikan hak orang lain, yang kelima adalah menerima dengan ikhlas jika terjadi pembatalan transaksi, yang keenam adalah menawar tapi tidak merugikan si penjual, yang ketujuh adalah menimbang dengan benar,
Yang kedelapan adalah memberikan tambahan setelah timbangan itu sudah tepat, kemudian memberikan tambahan. Istilahnya dalam memberikan hadiah. Kemudian yang ke-9 adalah mengutamakan cash. Yang 10 adalah memberikan waktu penangguhan bagi para pembeli yang mempunyai hutang. Kemudian yang ke-11 adalah melarang adanya riba. Sepertinya sudah ada penanya satu, Ustaz. Sebentar, saya. Ya. Ini saya bacakan atau bisa ini langsung sendiri? Boleh dibacakan? Ya. Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta kajian. Bagi yang belum sempat, mohon maaf salah. Mohon diperjelas tentang dropshipper yang bisa dibenarkan sesuai syariah. Dari Pak Triyono. Pak Triyono, apa langsung ini ngobrol dengan ustadznya? Tafadhol. Pak Triyono. Oke, Ustaz. Seperti itu. Tafadhol. Tentang dropship, Ustaz. Secara syariah seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan hukum dropship, ya. Di sini dijelaskan bahwa dropship itu adalah sistem penjualan sebuah produk secara online, di mana penjual atau pengecer, di sini dropshipper, tidak harus memiliki modal besar atau tidak harus memiliki produk sendiri. Ya. Sistem dropship ini berbeda dengan sistem reseller yang mengharuskan penjual atau pengecer untuk membeli produk terlebih dahulu, ya, lalu dijual kepada konsumen dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang. Jadi kembali saya jelaskan bahwa dropship ini beda dengan reseller. Kalau dropshipper ini tidak harus memiliki modal besar dan tidak harus memiliki produk sendiri. Kalau reseller itu adalah bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dengan cara dia beli produk lalu kemudian dijual. Nah, selisihnya itulah dia ngambil untung. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi dropshipper ini adalah proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir atau supplier, yang dilakukan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Jadi misalkan Pak Triyono itu mempraktekkan dropshipper untuk satu produk miliknya Mas Sumarwito misalnya. Ya. Jadi dia nggak beli produk tersebut, tidak mengambil selisih dari barang yang dibeli dari Mas Wito. Tapi bagaimana di sini dia hanya mempromosikan kepada orang yang jadi prospek. Misalnya yang di prospek saya, ya, maka Pak Triyono itu menyampaikan, Pak Ustadz nih ada ini nih begini, ya. Misalnya sekarang lagi COVID ini kan yang lagi ramai, misalnya Kistul Hindi misalnya, barangnya tuh nggak ada, kita nggak punya, ya. Kita nggak beli, cuma kita ngelihat wah kayaknya prospek nih, ya. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, saat ada pemesanan dan pembelian, seorang dropship ini kemudian meneruskan order tersebut kepada grosir atau supplier. Jadi ketika saya bilang, oke, Pak Triyono, saya perlu Kistul Hindi nih misalnya 100 gram misalnya. Baru kemudian dia meneruskan order tersebut kepada grosir atau supplier, ya, untuk dilakukan proses packing dan pengiriman langsung ke alamat konsumen. Ya. Jadi di sini hadirin khotal iman rahimakumullah, menurut fikih Islam, bisnis dropship tersebut diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas barangnya. Ya, jadi jangan sampai tentunya kalau barangnya haram nggak dibolehkan. Yang kedua adalah barangnya itu jelas. Ini apa? Misalnya tadi
Qistul Hindi. Jangan sampai kemudian Grambyang itu nggak jelas, nggak muhaddad. Misalnya herbal saja, herbal itu macam-macam. Ya. Bisa habbah sauda, bisa Qistul Hindi dan lain sebagainya. Ya. Jadi syarat itu pertama gitu. Ya. Begitu juga penjual. Ya. Baik si dropshipper tersebut harus clear barangnya, kemudian bukan barang yang haram, ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, begitu juga dengan harganya. Jangan sampai kemudian barangnya jelas tapi harganya nggak jelas misalnya. Ya pokoknya gampang lah sama Pak Ustadz misalnya. Ya. Nah ini bisa kena kepada gharar. Ya. Sedangkan Nabi SAW melarang jual beli gharar. Jadi itu. Yang pertama adalah boleh dropshipper asalkan barangnya itu bukan sesuatu yang haram. Yang kedua jelas. Jelas itu artinya jelas barangnya, jelas harganya, harga segitu itu berapa gram dan lain sebagainya. Yang kedua memenuhi unsur ijab qabul, ya, atau ada sighot yang menunjukkan keinginan jual beli, ya, dan juga ridho daripada kedua belah pihak. Ya. Jadi demikian. Yang ketiga adanya akad antara dropshipper dengan pemesanan. Jadi sehingga kemudian dia bisa bertanggung jawab bahwa jual beli ini adalah pemesanan ini tidak tunai, ya, sampai halnya kemudian barang tersebut misalnya diterima atau apa. Jadi akad jual beli. Ya. Nah, imbalan yang diterima oleh dropshipper di sini maka bisa berbentuk nominal tertentu atau bisa berbentuk persentase. Ya. Jadi imbalannya itu bisa berbentuk nominal ataupun berbentuk persentase. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda, manista jaro ajiron fal ya'malhu ajrohu. Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah memberitahu berapa upahnya. Jadi di dropshippernya juga jelas bahwa dia ini ngambil keuntungan dari harga ataukah dia dari persentase. Jadi dari dropshippernya ke grosir atau suppliernya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Agus, sudah sangat jelas. Gimana Pak Triyono? Jadi perlu diketahui bahwa dropship secara syariah itu pertama produk halal, yang kedua adalah diketahui dengan jelas produknya, yang ketiga adalah memenuhi sighot qabul atau akad. Ini datangnya dari Bapak Taufik. Tafadhol Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun mana pesantren sudah buka Ustadz dengan COVID ini? Anak-anak yatim memang tidak dipulangkan, jadi mereka di asrama. Cuma untuk yang sekolahannya ya masih daring, ya. Daring itu kita siasati tidak semuanya pakai Zoom ya, karena ternyata banyak juga mereka yang tidak mampu berkaitan dengan kuota nih, ya. Jadi bisa sebagian itu dalam bentuk penugasan. Masya Allah, lagi susah juga ya jadinya. Iya. Ya. Ini Ustadz, saya ada pertanyaan. Tadi kan Rasulullah menganjurkan untuk bertransaksi tanpa hutang ya. Itu lebih ke cash. Mengutamakan ya. Ya, mengutamakan. Tapi kan mungkin dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa, kadang-kadang kita pun berhadapan dengan kesulitan. Nah, mungkin saya ingin tahu juga apakah pernah Rasulullah melakukan hutang gitu ya dalam hal berdagang, atau mungkin bahkan menghutangkan gitu kepada sahabatnya atau kepada siapapun yang dianggapnya berhak untuk berikan hutang itu. Itu saja Ustaz. Jazakallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih. Nih pertanyaannya bagus sekali bahwa Nabi SAW memang menganjurkan untuk jual beli itu dengan cash. Karena tadi saya katakan Nabi ingin mendobrak sistem riba yang saat itu sangat-sangat marak, dan saya kira hampir mirip dengan kehidupan kita sekarang ini. Ya. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini kalau kita ke hypermart dan lain sebagainya itu sampai rice cooker itu dikreditkan gitu.
Nah, di sini makanya Nabi mengajarkan kepada kita agar lebih mendahulukan atau mengedepankan cash. Apakah ada riwayat bahwa Nabi SAW berhutang? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk meminjam, tadi saya katakan bahwa Nabi SAW itu pernah meminjam seekor anak unta. Jadi Nabi pernah ya meminjam seekor anak unta, walaupun kemudian Nabi SAW kemudian membayarnya dengan unta yang lebih besar. Ya. Kemudian berkaitan dengan sahabat yang meminjam kepada Nabi SAW, yang sependek yang saya dapati adalah Nabi SAW lebih kepada memberi, ya, bukan kemudian menghutangkan. Ya, jadi sahabat-sahabat yang tidak mampu datang kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi memberi. Tapi kalau riwayat-riwayat tentang para sahabat ini ada. Ya. Bagaimana sahabat meminjam dari sahabat yang lainnya itu ada. Ya. Jadi kembali bahwa Islam itu sangat-sangat mulia, sehingga konsepnya bukan saja memberikan kemudahan kepada yang berhutang, tapi juga bahkan Islam mengajarkan untuk tadi memutihkan, artinya udah nggak usah dibayar ya, dan kemudian juga bagaimana bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Jadi pendek kata bahwa Nabi pernah meminjam kepada sahabat, tapi ini tentunya dilunasi oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, adapun kalau sahabat yang meminjam kepada Nabi SAW, sependek yang saya pelajari oleh Nabi itu bukan meminjam, tapi kemudian diberikan sebagai hadiah ataupun sedekah. Tapi kalau di antara para sahabat ada yang seperti itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang kaya raya, dan para sahabat itu melihat bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ini sukses, mereka banyak yang nitip uang di beliau. Ya, mirip kayak kita misalnya kalau melihat, misalkan katakan di Abu Dhabi ini ada orang Indonesia yang bisnis dan berhasil misalnya. Ya, banyak yang nitip, Mas udah deh, saya nitip nih misalnya, sekian dirham, ya tolong diputerin. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi pada saat beliau meninggal dunia, itu banyak kalau Abdurrahman bin Auf membahasakannya adalah hutang. Ya. Padahal hutang itu bukan dia pinjam, tapi dipercayakan orang. Bisa dipahami ya. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, kalau kita baca dalam riwayat, ada juga yang menerjemahkan dengan keliru, dengan mengatakan beliau punya hutang sampai sekian puluh ribu. Ya. Ternyata setelah saya pelajari, bukan Abdurrahman bin Auf meminjam, tapi orang yang kemudian mempercayakan hartanya atau uangnya ini untuk diinvest bersama dengan bisnis beliau. Tapi ini semuanya oleh beliau dibayar, diantaranya dengan beliau menjual kebunnya dan juga lain sebagainya. Jadi kembali bahwa kalau sahabat yang minjam kepada Nabi, sependek yang saya pelajari tidak ada, Nabi langsung memberikan. Tapi kalau antar sahabat itu ada. Ya. Modelnya ada yang memang betul meminjam, ada yang mempercayakan uang lalu kemudian dianggap sebagai hutang. Demikian, Allah. Terima kasih Ustadz. Ustadz, nanti sekitar kalau kita break, kita lanjutkan setelah 30 menit kemudian. Apakah Ustadz masih ada waktu? Tapi jangan terlalu lama ya. Ana hari ini 5 ini dari subuh dan besok subuh kajian lagi di Pondok Kelapa. Kalau gitu kita sudahin aja kalau gitu. Boleh, kalau Mas Ito. Untuk melanjutkan, mungkin melanjutkan jadi nanti ini bisa dijawab via ini share WA. Boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian saya jawab pakai WA gitu ya. Bagaimana? Boleh. Nah, baik, sebelum kita tutup, mungkin kepada Pak Setio, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu sudah maghrib, langkah baiknya kita langsung aja Ustadz. Ustadz Agus. Ya. Ya, Mas Wito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Wito. Ustadz, untuk menutup dengan doa.
Baik, Ya, astagfirullahalazim, silakan Ustaz, astagfirullahalazim, mohon dengan hormat untuk astagfirullahalazim. kita Bismillahirrahmanirrahim. memimpin doa penutup Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala wal zalazil wal mihad ma zahara minha wa ma batan. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-musabina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin al-musabina fi Indonesia. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bifadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Agus memberikan paparannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya selaku pemandu acara pada sore hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, pamit semuanya. Nanti pertanyaannya direkap Mas Vito biar saya jawab. Terima kasih, Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.